Jadi kita akan belajar terkait Google Earth Engine. Yang pertama kita akan belajar tata muka dari Google Earth Engine ini. Di sini ada tools dan apa ya namanya? Alat yang bisa teman-teman gunakan ini untuk mengganti satelit ya. Nah, ini teman-teman bisa menggantinya menjadi satelit dan lain sebagainya. Terus ini untuk mengatur peta di bawahnya dan ini bisa diperbesar, diperkecil ya, gini. Nah, di sini di bagian ini ada script. Ini yang bisa teman-teman gunain untuk ngolah data nantinya. Ada code masking di sini, ada kode editor, user interface dan lain sebagainya. Nah, di docs ini ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunain untuk membuat script nantinya di sini. Nah, di asset ini adalah data yang bisa teman-teman upload kayak data SHP, data raster dan lain sebagainya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku punya data SHP Lorelindo. Nah, yang bagian di tengah ini adalah tempat di mana kita akan melakukan script Java-nya di sini. Kayak gitu. Nah, kalau udah di bagian kalau udah bikin scriptnya, nanti teman-teman tinggal running dan hasil runningnya akan kelihatan di konsol nantinya apakah udah benar atau salah. Kalau misalnya salah, nanti ada keterangannya di sini misalnya di baris ke-10 gitu. Itu ada kekeliruan menginput data gitu biasanya kayak gitu. Nah, untuk teks ini adalah apa aja yang udah kita lakukan di dalam project ini. Nah, di sini kan projectku namanya Guerrilla Mapping kayak gitu. Nah, ini adalah tadi yang aku kerjain ya. Terus inspector kayak gitu. Nah, terus get link ini kita bisa meletakkan link URL di sini. Terus kita bisa buka di sini gitu guys. Oke, kita akan mencoba dulu dari latihan untuk scriptnya. Nah, di sini aku udah ada beberapa script Java yang bisa kita gunakan untuk latihan terlebih dahulu. Kita coba dari bagian yang ini dulu ya. Kita salin, copy. Terus kita tinggal masukin ke script di sini. Tinggal paste. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya teman-teman. Misalnya gimana ya? Coba ya kita hapus ini. Oh, masih aman. Ini. Nah, dia akan ada tanda silang. Berarti tandanya itu dalam kita menginput sebuah script itu ada yang salah gitu ya. Jadi ini tuh adalah simbol untuk menandakan kita tuh menuliskan suatu kata yang panjang gitu. Nah, ini tanda garis miring 2 ini adalah untuk kode di awal sebagai pembukanya gitu ya. Nah, ini. Jadi dalam kita membuat script itu, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa aja variabel-variabel yang ingin kita tampilkan di data nantinya. Seperti ini. Kayak pertama ini kan adalah variabel. Nah, variabel yang pertama itu adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu berbentuk seperti apa? Seperti ini yang kelihatan. Oke, nah ini nanti kita coba ya. Terus di umur apa yang akan ditampilkan ketika kita memanggil si data umur itu, apa yang akan dihasilkan itu 21. Nah, ketika kita udah mendefinisikan variabel apa, baru nanti bisa kita manggil si data itu dengan menggunakan kode print di bawah ini seperti ini. Nah, tandanya itu juga harus diperhatikan nih teman-teman. Kalau tanda kurung ini, dia itu untuk data yang satu variabel doang yang simple dan sederhana. Tapi beda dengan tanda kurung buka kayak gini, yang logonya seperti ini. Nah, ini tuh menandakan bahwa variabel yang kita punya itu berurutan dan punya nilai gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya tanda kurungnya seperti ini. Tanda kurawal apa sih nama tandanya ini ya? Ya, pokoknya tandanya seperti ini. Nah, ini tuh untuk data-data yang lebih kompleks, di mana di dalam data ini tuh bukan hanya berisi huruf aja, kalimat aja, tetapi juga ada data-data angka seperti longitude, latitude dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, buat yang di sini kalau teman-teman perhatiin juga,
Kenapa yang angka ini tidak perlu menggunakan tanda petik? Karena dia itu adalah angka. Jadi kalau dalam script itu dia udah bisa mendefinisikan itu tuh adalah sebuah angka, dan sama dengan kita, dia itu mendefinisikan sebagai angka. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda petik yang dimana tanda petik itu digunakan untuk kalimat yang mendefinisikan sebuah kata gitu. Kayak gini contohnya. Ini kan bukan hanya angka, tapi ada simbol strip. Nah, strip itu dikategorikan sebagai kalimat, makanya kita menggunakan tanda kurung ini. Nah, coba kita runkan, apakah akan berhasil? Kita coba ya. Ke konsol, kita run. Nah, di sini tertulis, nih misalnya ya, kalau gagal nih. Line 15, name is not defined. Karena nama di sini itu tidak terdefinisikan. Karena apa? Variabelnya belum ada. Kalau variabelnya udah benar, itu tulisannya akan berbentuk seperti ini nih. Nah, variabel untuk tanggal lahir itu udah terdefinisikan sebagai ini. Sedangkan nama itu belum kita definisikan sama sekali. Kita tuh hanya menyebutkan aja di sini karena kita menggunakan tanda garis miring 2 ini. Nah, apabila kita hapus, nah, dia udah mendefinisikan sebuah nama itu sebagai Jack Brown. Coba kita runningkan ya. Nah, berhasil kan? Jadi sebenarnya kita kalau main script itu tuh kuncinya adalah kita harus bisa fokus di awal dan di akhir. Kalau misalnya kita mendefinisikan sebuah nama dengan tulisan seperti ini, kita harus menuliskannya juga seperti itu. Kalau misalnya kita di awal ini namanya N-nya kecil, tapi di sini nanti N-nya gede, itu bakal gagal juga. Karena kalau kita main script, kita tuh berarti memainkan kode-kode gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kode kita di awal itu udah 1 misalnya, terus tiba-tiba di terakhir kita manggil lagi jadi 0, ya nggak bisa karena nggak match gitu ya. Nah, gini contoh yang pertama. Kita akan mencoba contoh yang kedua, menggunakan script yang kedua. Mungkin kita langsung aja ke script NDVI. Mana ya script ya? Yang ini NDVI. Kita copy dulu scriptnya. Nah, ini kita hapus aja bisa ya. Hapus, terus kita salin lagi data yang berikutnya. Nah, di sini kita memerlukan data SHP dari kecamatan yang ingin kita olah datanya. Nah, di sini tuh kita akan mengolah data dari Kabupaten Rolelindu yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi, caranya kita pergi ke aset dulu, terus kita klik new. Nah, teman-teman tinggal klik SHP file. Nah, di sini teman-teman harus tidak seperti di QGIS yang kita harus memasukkan cuma satu SHP doang dan data yang lainnya bakal kepanggil sendiri. Nah, kalau di sini kita harus memasukkan data SHP, SHX, PRJ, dan DBF. Oke, kita coba masukin ya. Nah, data yang lainnya bisa kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tinggal klik open. Nah, jadi data yang kita perlukan adalah SHX, DBF, PRJ, dan SHP. Kalau udah, ini tinggal teman-teman upload. Tapi karena di sini aku udah ngupload ya, jadi tulisannya adalah the asset ID already excited. Jadi kita tidak perlu lagi kalau menguploadnya. Jadi kalau misalnya nanti belum ada tampil di teman-teman, tinggal klik refresh aja. Nanti kalau udah klik refresh, nah nanti dia akan muncul di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita bisa klik datanya untuk kita panggil di dalam script yang ingin kita gunakan. Jadi kita tinggal klik si data yang udah kita klik tadi, terus kita klik import. Nah, di variabel ini masih tertulis tabel. Kalau misalnya kita bikin script satu persatu gitu ya, pasti teman-teman paham. Nah, jadi ditulis di sini, coba lihat nanti di paling bawah itu. Coba ya, kita nggak usah kita ganti dulu. Kita runkan dulu. Nah, tertulis di sini, di line 6, Rolelindu is not defined. Juga tidak terdefinisikan di sini. Kenapa? Karena variabelnya belum ada. Ini ya. Nah, karena tabel ini variabel di sini masih berbentuk tulisan tabel. Jadi, di sini baru kita harus ganti menjadi Rolelindu. Perhatikan kalimat kata
kapital dan tidak kapitalnya ya, karena nanti kalau misalnya tidak sesuai juga dia tidak akan bisa terdefinisikan. Oke, udah kita ganti menjadi Rolalindo, udah sama ya, L-nya kecil depan dan di belakangnya gede, udah sama. Nah, kalau udah kita tinggal coba runningkan lagi. Oke, ini lagi bekerja ya rata-rata NDVI. Nah, ini tuh kita menggunakan script untuk mencari NDVI dari lokasi yang kita select gitu ya. Nah, hasilnya langsung keluar di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasil loading sedikit. Oke. Generate. Nah, selain data NDVI yang dihasilkan dari si Google Ads Engine ini, dia juga menampilkan histogram dari data ini. Bagaimana perubahan dari tahun ke tahun gitu ya. Nih, teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan tutupan lahan yang ada di Rolalindo ini. Seperti itu. Rumusnya juga sama ya teman-teman, seperti yang kita main di QGIS itu, rumus NDVI near kurang red dibagi near plus red, sama aja gitu ya. Nah, kelebihan dari Google Earth Engine ini juga, kita nggak perlu download datanya itu satu persatu, kayak misalnya kita di data citra di QGIS gitu ya, kita harus download data citra dari USGS contohnya gitu kan, satu persatu dari kecamatannya, yang dimana juga kadang ada satu kabupaten itu yang butuh dua pixel gitu kan. Nah, itu kan lebih berat gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita tuh harus memprediksi satu Indonesia. Bayangin kita harus mendownload semua data yang ada di Indonesia gitu kan. Itu lebih berat. Nah, kalau di GEE ini karena dia berbasisnya adalah cloud, kita bisa mengakses datanya itu secara internet tanpa harus mendownload datanya. Karena datanya itu udah ada di database seperti itu, dan itu tuh open source, bisa diakses oleh siapa aja asalkan ada jaringan internet. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyoba juga nih di praktikum kita yang data citra mengganti band, itu juga ada skripnya. Kalau kita mau coba ya, kita coba dulu. Mana ya skripnya? Ini apa di sini? Nah, ya yang ini. Kita coba menggunakan script yang ini, akan menghasilkan data seperti apa. Nah, untuk script yang ini, teman-teman sebenarnya nggak perlu untuk adanya SHP data kecamatannya. Jadi, mari kita coba ya. Nah, ini tuh kita sesuaikan dengan yang kita definisikan di atas. Post color, Landsat-nya ini ya, sesuai dengan yang ini. 543, ini adalah 543. Seperti itu. Nih, teman-teman perhatiin ya. Di sini aku nulisnya adalah band tanpa adanya S. Apakah hasil dari script ini? Mari kita lihat ya. Oke, ada yang salah nih. Post nomor 27 tidak terdefinisikan. Oke, aku salah ya. Ini nggak ada E-nya, jadi nggak kebaca. False. Oke, kita running lagi. Lagi loading. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya tuh dia berbentuk hitam putih seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin, di dalam scriptnya ini ada lebih dari satu band yang kita gunakan di sini ya. Tapi aku di sini menggunakan tulisannya tuh cuma band. Sedangkan kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris itu kalau misalnya lebih dari satu satu kata nouns, berarti kita harus menggunakan S atau IS sebagai bentuk jamaknya. Nah, jadi sebenarnya tuh si scriptnya itu cuma membaca cuma satu band doang. Karena kita nggak ada pakai S, jadi kita harus menggunakan S terlebih dahulu, barulah script ini tuh benar. Coba ya, kita lihat ya. Nih, ini kalau tadi yang nggak pakai S ya bandnya. Nah, sekarang kita akan coba si band ini yang menggunakan S. Nah, berbeda kan hasilnya. Kebaca nih datanya, karena di atas itu kita udah mendefinisikan kalau colornya itu adalah red. Kita bisa juga menggantinya menjadi, coba ya kita ganti jadi yellow. Jadi semua data band yang ada di sini itu yang 3 ini itu kebaca oleh dia. Tadi yang pertama kali tadi dia cuma membaca satu di awal doang, kayak gitu. Itulah pengaruh dari script ini, walaupun cuma beda di S-nya aja yang di band ini ya gitu. Coba ya kita running. Apakah dia akan menjadi kuning atau enggak?
Oke. Nah, seperti itu ya bedanya ya guys. Intinya tuh kita harus mendefinisikan, tidak berubah jadi kuning ya ternyata, dia tetap menjadi merah gitu ya. Jadi intinya kita tuh harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel yang ingin kita gunakan di awal, yang ingin kita panggil nantinya untuk pengolahan data. Kemudian barulah kita menambahkan kode-kode kayak misalnya print, map, add layer, dan lain sebagainya untuk menghasilkan data yang ingin kita perlukan. Seperti itu. Terima kasih guys, sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Dadah!